Perkenalkan, nama saya Dani Nugrah Widaya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit perlawanan rakyat melawan kolonialisme penjajahan Belanda. Mari kita ke videonya. Saya harap teman-teman akan menyimak video yang saya buat ini. Terima kasih. Satu, Perlawanan Maluku atau Saparua tahun 1817. Perlawanan dipimpin oleh Thomas Metulesi, Kapitan Patimura, Anthony Ribok, Philip Latumahi, Daniel Sorbek, Christina Marta Tiahahu. Di latar belakang karena Belanda memberikan aturan-aturan yang banyak memberatkan rakyat Maluku seperti memonopoli perdagangan, pelayaran hongi, ekstirpasi, kerja rodi, dan penyerahan wajib kepada Belanda. 2. Kedua, Perang Padri. Perlawanan dipimpin oleh Datuk Malimbasa atau Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Datuk Bodoro, Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Receh, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Alahan. Latar belakang, pada abad ke-19 Masehi muncul gerakan Wahabiyah di Sumatera Barat yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam. Kelompok pendukung gerakan tersebut dikenal sebagai kaum Padri. Gerakan kaum Padri mendapat tantangan dari kelompok penghulu yang menganggap dirinya turunan raja-raja Minangkabau. Karena cenderung mempertahankan adat, kelompok ini dinamakan kaum adat. Pemerintah kolonial berpihak pada kaum adat. Pada tanggal 10 Februari 1821 diadakan perjanjian antara Residen Depuy dan Tuanku Surowaso beserta 14 penghulu adat. Berdasarkan perjanjian itu, pasukan Belanda menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat. Peristiwa itu menandai mulanya Perang Padri. Perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830. Tokoh pemimpin perlawanan Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Sentot Alibasa Prawirodirjo, Pangeran Mangkabumi, Surya Alam, Pangeran Serang, Kyai Haji Basri, Bupati Kertosono, Bupati Madiun Kertodirjo, dan Bupati Banyumas. Latar belakang, rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi bahan turun-menurun. Ketidakberdayaan pihak keraton Yogyakarta terhadap campur tangan politik dari pemerintah kolonial secara semena-mena, pemerintah mengganti Hamengkubuwono II dengan Hamengkubuwono III. Kecenderungan hidup mewah kalangan keraton seolah tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Empat, Perang Bali atau Jagaraga tahun 1846 sampai dengan 1849. Tokoh pemimpin yaitu Raja Buleleng, Patih Buleleng atau Gusti Jelantik, dan Raja Karangasem. Dilatar belakangi oleh pemerintah kolonial dan para pengusaha Bali bersengketa mengenai hak tawan karang. Hak Raja Bali menganggap kapal yang kandas di wilayah perairannya. Sebelumnya, kedua belah pihak telah sepakat penguasa Bali tidak menggunakan hak itu apabila pemerintah membayar setiap kapal Belanda yang kandas di perairan Bali. Karena pemerintah kolonial melanggar kesepakatan itu, para pengusaha Bali memperlakukan hak mereka. 5. Perang Banjar atau Banjarmasin Kalimantan tahun 1858 sampai dengan 1866.
Tokoh pemimpin yaitu Pangeran Prabu Anom, Pangeran Hidayat, dan Pangeran Antarsari. Latar belakang yaitu pemerintah kolonial campur tangan dalam urusan penggantian tahta kerajaan. Pemerintah mendukung Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Yang kedua, setelah Tamjidillah turun tahta, pemerintah kolonial mengumumkan penghapusan kerajaan Banjarmasin. 6. Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Tokoh pemimpin perlawanan yaitu Panglima Polim Teuku Citiro, Cuk Nyak Dien, Teuku Ibrahim, Teuku Umar, Teuku Leung Bata, Teuku Tapa, Muhammad Daud, Teuku Mat Amin, Cut Meutia, dan Cut Banta. Latar belakangnya ialah 1. Traktat London 1824 menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Aceh. Terjadinya pembajakan terhadap kapal-kapal Eropa menjadi alasan bagi pemerintah kolonial untuk melancarkan agresi ke Aceh. Satu demi satu wilayah kekuasaan Aceh di Sumatera Utara jatuh ke tangan Belanda. 2. Dibukanya terusan Suez menjadikan Aceh semakin strategis dalam perdagangan internasional saat itu. Kenyataan itu membuat Belanda berambisi menguasai Aceh. Ketujuh, Perang Tapanuli tahun 1878 sampai 1907. Tokoh pemimpin yaitu Sisingamangaraja, Raja Batak Sumatera Utara. Latar belakangnya ialah perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Chris Travell berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nenggara dan Patuan Anggi, ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Kesimpulannya adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga dengan pejuang-pejuang kita, karena mereka tidak mengenal kata lelah, kata sakit, ataupun menyerah sebelum tujuan mereka tercapai. Dan sebagai anak muda, kita bertugas untuk melanjutkan perjuangan para pejuang kita, yaitu untuk melanjutkan persatuan, dan semoga kita bisa menjaga persatuan itu. Saya dan Nugraha Wijaya, apabila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.